Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya mereview sedikit apa yang ditanyakan Ibu Titi tadi, bahwasannya bagaimana ini Ustadz tanggapannya setelah kita berbuat baik ke beberapa orang, teman dekat. Ya meskipun itu nggak banyak yang diberikan, namun masih ada saja yang istilahnya sekarang tuh julid begitu ya. Termasuk orang yang mendapat kebaikan itu juga ternyata julid juga, ini bagaimana menanggapinya Ustadz, silakan. Al-Quran menjawab pertanyaan ibu tadi. Surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang jahat sama kita, itu kan julid kan, mereka berarti jahat sama kita. Bagaimana sikap kita? Apa membalasnya? Boleh tidak? Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Boleh tidak? Boleh. Kalau menurut Al-Quran boleh. Tapi harus sama. Tapi harus wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Harus sama. Misalnya ibu ditampar nih, rontok gigi satu. Boleh membalas? Boleh, tampar lagi. Tapi syaratnya gigi dia satu rontok. Kalau misalnya kita ditampar rontok satu, dia kita tampar rontok 10, itu namanya zolim. Boleh tidak balas kejahatan orang? Boleh. Al-Quran itu. Tapi harus sama. Kalau sulit mengukur, susah ngukurnya gimana? Maka ada konsep yang kedua, faman afa, memaafkan itu lebih baik. Benar gak? Memaafkan itu ada lebih baik dari memaafkan apa? Berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Dia melotot, kita ngasih kedipan. Ting. Dia cemberut, kita senyum. Dia melengos, kita rangkul. Itu mah keren. Jadi pertanyaan saya, ibu mau jadi orang biasa apa orang luar biasa? Kalau membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi, itu namanya balas dendam. Orang jahat kita jahatin lagi, itu namanya balas dendam. Itu mah biasa. Kalau orang baik kita baikin lagi, itu namanya balas budi. Itu biasa. Tapi kalau mau luar biasa, orang lain jahat sama kita, kita baikin dia. Itu namanya luar biasa. Kalau yang luar biasa ini, fa ajruhu 'ala Allah. Allah pasti akan memberikan pahalanya yang dahsyat kepadanya. Amin. Masya Allah, jadi lebih baik daripada membalas kejahatannya berlebihan, lebih baik jangan atau memaafkan begitu ya. Konsepnya seperti itu, jadi Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke Ibu Lilis yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu Lilis, boleh dioper mic-nya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari Majelis Ta'lim An-Nihayah Kota Bandung. Kita berbuat baik kepada seseorang tidak dihargai, tentu merasa kecewa sekali. Merasa kecewa dan kesal ya. Innamal amalu binniyati. Sesuatu amal itu tergantung niatnya. Bagaimanakah caranya untuk menumbuhkan rasa keikhlasan supaya kita berbuat baik kepada seseorang itu tidak mengharapkan lagi penghargaan.
kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa keikhlasan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari nada suaranya sepertinya kayak menahan keikhlasan begitu ya. Baik, terima kasih Bu Lilis. Silakan Ustadz Abi Maki, bergantian tadi Ustadz Asep Anung sudah memberikan jawaban, silakan Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Memang keikhlasan ini adalah sesuatu yang dikatakan sumbernya daripada semua ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidak semata-mata Allah perintahkan untuk melakukan ibadah apapun kecuali harus berdasarkan keikhlasan. Tidak ikhlas, haba'an manthura. Iya. Lalu bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan yang ada di dalam hati ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, singkat untuk digambarkan para ulama. Kalau Al-Quran mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kalau seorang yang beriman ini memiliki khas mencintai Allah di atas segala-galanya, maka keikhlasan itu akan tumbuh kepada siapa? Kepada dirinya, karena yang dicintainya hanya Allah di atas segala-galanya. Kalau masih ada yang dicintai selebih daripada cintanya kepada Allah, pastikan keikhlasan itu tidak ada. Pantesan yang namanya cinta ini hanya untuk Allah, tapi kalau untuk keluarga namanya mawaddah. Lihat dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddatan wa rahmah tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbatan wa rahmah. Karena kalau cinta, punten, kalau cinta itu ingin dibalas budi. Cinta itu ingin dibalas daripada kebaikan yang telah kita lakukan. Itu cinta. Maka kalau kita mencintai seseorang lalu kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai, harapannya adalah cinta siap-siap dikecewakan. Karena tidak ada yang kita cintai lalu dapat membalas kebaikan kita karena dasar kita cinta kepadanya, punten, kecuali Allah. Kenapa Allah dan Rasulnya harus dicintai? Karena hanya Allah dan Rasulnya yang dapat membalas cinta kita. Berapa banyak suami menyatakan, kurang apa saya mah, saya ini, saya itu, saya itu, saya ini. Kenapa mama berbuat begitu? Karena mengedepankan cinta. Kurang apa pak, mama kan sudah begini, sudah begini, sudah begitu. Punten, kenapa ada kekecewaan? Karena membesarkan cinta. Padahal dua-duanya punya kekurangan. Tapi Al-Quran mengatakan mawaddah. Mawaddah ini adalah tumbuh kasih sayang setelah melihat kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana caranya saya ingin menumbuhkan keikhlasan yang ada di dalam hati? Ilmu tertinggi adalah mengenal Allah. Berarti disitulah sumber keikhlasan yang ada. Maka dengan mengatakan para ulama, siapa orang yang paling merasakan nikmatnya ibadah? Jawabannya adalah orang yang paling mengenal Allah. Kenapa? Karena yang paling ikhlas di dalam melaksanakan ibadahnya. Padahal, Masya Allah, kalau sudah Allah ingin memberikan pahala, tadi digambarkan kata-kata jaza, pahalanya azim, pahalanya sangat luar biasa. Itu yang Allah katakan bagi orang yang ikhlas. Itulah yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kalau kata guru-guru kita, lelah akan menjadi lillah begitu ya Ustaz. Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke Pak Abdul Hamid yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Abdul Hamid, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Izin bertanya pada para ustadz semuanya. Terima kasih sekali atas ilmunya tadi, luar biasa sekali mengenai ketika kita berbuat baik dan tentu jawabannya adalah ikhlas. Nah, barangkali yang ingin saya tanyakan adalah makna ikhlas itu sendiri seperti apa? Sedangkan ketika kita beribadah, kita ingin mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kalau kita beribadah, kita ingin mengharapkan imbalan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin mengharapkan jaza atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Baik, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.